Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Lama banget kayaknya nggak jumpa, lama nggak ketemu. Karena emang saya udah lama banget nggak upload video. Kayaknya udah hampir setahunan deh kayaknya nggak upload. Dulu sih biasanya di channel ini saya tuh upload workflow kerjaan-kerjaan, project-project yang saya kerjain. Terutama untuk rendering pakai V-Ray. Dulu tuh biasanya gitu, cuman kali ini saya gak pengen beda, saya pengen berbagi sama teman-teman. Kita sama-sama belajar belajar SketchUp, emang bener-bener dari basic banget, dari nol banget, dan kita akan banyakin prakteknya. Juga akan ada tips-tips ya, tips-tips gimana biar cepat, gimana biar kerjanya ringan dan lain sebagainya. Baik, di hari pertama ini kita akan mulai dari pengenalan interface aja dulu. Pengenalan kalau tools-tools nanti kita sambil praktek boleh sih. Cuman ini yang nampak di layar aja sekarang di bagian kanan ini. Yang penting-penting aja kali ya. Entity ini biasanya sih ada kayak ini kalau kita klik ini. Nah, ini nih. Ini namanya Stacy. Udah kelihatan di sini namanya Stacy. Stacy ini ada banyak karakter lainnya, itu adalah karakter untuk membantu kita mencari proporsi, mencari perbandingan antara objek dengan manusia. Terus kemudian ada di layer berapa, terus kemudian ini adalah namanya apa, kita bisa rename di sini dan seterusnya. Jadi nggak terlalu penting sih, tapi nanti akan kita ini sambil praktek aja. Terus kemudian ada material. Material ini saya rasa teman-teman udah tahu semua. Di sini akan ada di drop down ini, di drop down ini ada banyak banget pilihannya. Ada asphalt and concrete, brick, cladding, siding, carpet, fabric, colors name, glass, landscape, metal, pattern, roofing, stone, dan lain sebagainya. Ini adalah material yang bisa nanti diaplikasikan di desainnya teman-teman. Tergantung kebutuhan, tergantung teman-teman mau pakai yang mana nantinya. Prinsipnya ini adalah material. Kemudian material itu nanti bisa diedit. Nanti kita akan praktek langsung, mulai dari ukurannya, colornya, dan sebagainya. Ini material standar bawaan SketchUp ya teman-teman, jadi bukan material V-Ray. Untuk rendering V-Ray, material V-Ray, lighting V-Ray, dan segala macam itu nanti paling belakang banget kalau udah advance. Tapi ini basic banget. Ini adalah hari pertama kita ketemu, dan saya pengen ngomongin yang dasar-dasar banget aja. Ya, ini adalah oke gini, tapi nanti kita sambil praktek aja kali ya, biar enak, biar gampang. Ini untuk nambahin material, create material. Ini untuk ngebalikin, misalnya teman-teman ada di box ini nih, terus pengen dibalikin, ya udah klik ini aja, balikin ke non material lagi, ke defaultnya. Terus ini untuk picking tuh gimana ya, untuk ngambil sampel gitu lah. Misalnya nih di bajunya Stacy itu warnanya abu-abu, saya klik, terus kita klik di sini. Nah tuh, Stacy shirt jadinya abu-abu gitu deh. Terus kemudian coba lagi, sorry, nih tuh Stacy shoe. Jadi kita ambil sampel dari material yang udah ada di layar. Sapa dulu Stacy-nya. Hello Stacy. Oke, material saya rasa itu dulu deh, kayaknya yang basic-basic. Nanti kita sambil praktek aja. Terus kemudian komponen. Komponen ini ada dynamic komponen, di sini ada macam-macam apa namanya? Model, nggak terlalu banyak kalau yang bawaan defaultnya SketchUp. Nanti teman-teman itu bisa banget explore-nya di sini nih, di 3dwarehouse.com ini. 3D Warehouse banyak banget. Juga bisa beli aset, banyak yang jual di internet aset-aset model 3D, bagus-bagus banget.
Saya juga jarang pakai sih komponen. Style ini untuk teman-teman kayak misalnya tampilan ya. Tampilan ini kan tampilan ini adalah sky, ini adalah ground. Ini bisa diedit teman-teman. Ini adalah backgroundnya, style warna hijau ini bisa diedit. Misalnya begitu. Tuh. Atau sky-nya dihilangin misalnya. Atau mau di pick defaultnya, ini cuman putih doang tanpa background. Tuh, ini default style yang tadi cuman groundnya apa namanya, coklat ya. Tuh, banyak banget stylenya. Cuman yang paling sering dipakai adalah ini defaultnya yang tadi tuh, yang ini ya. Nah ini sama. Kalau untuk bikin gambar kerja, teman-teman bisa pakai yang construction document style ini gitu. Nantinya bisa ekspor, kalau mau ekspor jadi JPEG, jadi PDF dan lain sebagainya. Bisa diedit garisnya, edge-nya bisa diukurannya, bisa jadi 5. Tuh tebal jadinya konturnya tuh. Coba lagi ya, 10. Tuh konturnya jadi tebal banget. Duanya adalah defaultnya standar. Edge-nya bisa dihilangin tuh, edge-nya dihilang. Hilang ya teman-teman ya. Terus kemudian profilnya dihilangin misalnya. Profile itu kayak garis tepinya tuh, garis konturnya. Gitu. Oke, selanjutnya itu tadi style, layers ini teman-teman bisa bedain nantinya. Jadi misalnya satu objek dengan objek lainnya, misalnya teman-teman bikin rumah. Di sini dinding nih, dinding. Jadi dindingnya dimasukin ke layer dinding, terus kemudian isi dalamnya furniture. Furniture-nya dimasukin ke layer furniture. Ini untuk manajemen supaya rapi dan sangat membantu kalau teman-teman pakai laptop atau komputer yang nggak terlalu mendukung, sehingga layer-layer ini bisa di hide ketika lagi kerja. Kayak misalnya nih Stacy ada di layer default, kita sembunyiin. Oh, defaultnya nggak bisa disembunyiin ya. Gitu. Nanti kita sambil praktek ya belajarnya ya. Prinsipnya gitu, ada lapisan-lapisan, ada layer-layer di mana kita bisa mengelompokkan aset-aset yang ada di file kerja kita. Kemudian shadow ini bayangan. Sebenarnya sih bisa disesuaikan dengan macam-macam nih. Ada UTC 0706 dan seterusnya. Saya juga nggak terlalu paham banget sih. Kayaknya bisa coba teman-teman bisa cari lagi di YouTube persisnya seperti apa. Cuman yang jelas di sini bisa disetting time-nya, date-nya segala macam. Coba, tapi nanti ya kita ini ya. Ini jamnya, ini harinya, ini untuk gelap terangnya, ini untuk kuat lemahnya shadow gitu. Kemudian ini scene. Scene ini adalah scene ini saya nggak bisa jelasin dengan kata-kata sih ya, tapi coba deh. Kita buat scene 1. Ini adalah scene 1 gitu ya. Ini adalah scene 1, Stacy-nya ngadep ke sini. Anggap aja. Terus kemudian kita rubah Stacy-nya jadi begini. Kita buat scene 2. Nah, terus kita rubah lagi Stacy-nya jadi begini, kita bikin scene 3. Jadi ada 3 scene sudah nih. Scene 1, scene 2, scene 3. Nah, di sini juga akan muncul tab-tab jendela-jendela scene yang nantinya viewportnya tersimpan di dalam scene itu. Misalnya nih, kita balik ke scene 1. Scene 1 tadi Stacy-nya ngadep ke sini.
Scene 2-nya stasinya tampak dari atas, scene 3-nya stasinya tampak dari bawah. Scene-scene ini juga nantinya bisa teman-teman pakai untuk render animasi gitu. Jadi animasi pergerakan dari scene 1, 2, 3, 4 dan seterusnya adalah animasi gerak, animasi kamera yang bisa teman-teman pakai untuk render gitu teman-teman ya. Tuh. Oke, itu tadi sekilas tentang scene-nya. Kemudian nanti di sini bisa dinamain. Terus kemudian ini adalah properties yang bisa disimpan di dalam scene. Ada yang di hide, ada yang style bisa dimunculin, shadownya bisa dimunculin atau nggak dimunculin, atau visible layernya, kamera location segala macam. Teman-teman bisa pilih sendiri sesuai kebutuhan. Itu tentang scene secara singkat. Selanjutnya instruktur ini ya teman-teman bisa lihat modifier case, fungsi-fungsi tool terus kemudian selection bagaimana caranya. Di sini prinsipnya adalah tutorial singkat dari defaultnya SketchUp. Soften edges ini coba deh langsung aja kali ya. Tuh nggak ada bedanya sih sebenarnya, saya juga nggak ngerti, saya juga nggak pernah pakai ini. Oh tuh lihat tuh, itu bedanya tuh gitu, sip. Oke, kemudian kita hapus lagi scene-nya, delete aja. Kita balikin ke tampilan pertama ya, tampilan defaultnya. Oke, saya mau kenalin aksis sama teman-teman. Ada aksis X, ada aksis Y, dan ada aksis yang ke atas ini apa namanya biasanya ininya ya, nyebutinnya ya, saya juga. Oh iya, ini adalah aksis X, Y, dan Z. Jadi Z ini yang vertikal, kemudian Y dan X-nya ada di horizontal. Secara mudah, secara gampang sih gitu aja. Terus apalagi nih di kanan ya, kayaknya udahan. Terus aksis juga udah. Ini adalah tampilan pertama kali ketika teman-teman baru install. Tampilannya standarnya defaultnya akan seperti ini. Nah biasanya saya akan munculin pertama kali adalah large tool set. Ini dia nih. Ini kita klik dan akan muncul semua tools yang kita butuhin buat modeling. Ini untuk seleksi, ini untuk material, ini untuk menghapus, ini untuk bikin garis, ini untuk garisnya freehand, dan seterusnya. Kita akan pelajarin ini satu persatu sambil praktek. Karena kalau dijelasin doang bosan. Ini seleksi, jadi bisa select and select. Oke, sip. Pertama langsung praktek aja nih. Kita buat meja. Mejanya nggak usah meja macam-macam, meja standar aja, meja anak SD aja. Tapi sebelumnya teman-teman harus pastiin mau pakai unit apa, mau sentimeter, mau meter, mau inci. Itu teman-teman bisa setup di tab Windows, kemudian di sini ada modal info. Di unit ini, di tab unit, teman-teman bisa pakai meter. Kalau di drop downnya ada inches, ada kaki, ada milimeter, ada sentimeter. Saya biasanya kalau untuk bikin furniture atau interior pakainya sentimeter. Kemudian precision ini umpamanya teman-teman bikin 83,6. Nah jadi
cukup koma di belakangnya tetap bisa muncul. Kemudian ini enable length snapping. Length snapping ini teman-teman bisa nanti snap dari satu grid ke grid lain dalam rentang jarak 0,1 cm, itu artinya 1 mm. Nanti akan kerasa ketika kerja. Jadi pergerakan ketika kita moving objek di area kerja, teman-teman akan berasa bahwa ada grid yang nggak kelihatan gitu. Terus kemudian display unit format ini kita bisa pilih antara kita mau munculin tulisan sentimeternya atau enggak ketika nanti kita bikin dimensi gitu. Ini kita setup dulu di sentimeter. Kemudian pertama kali yang harus dilakukan kalau untuk buat bikin meja sederhana aja adalah seleksi ini. Klik tombol, kita sebut aja tombol ya, tombol rectangle ini untuk menggambar rectangle. Oke, sebelum kita klik, teman-teman perhatiin di sini ada measurement, di sini ada dimension. Dimension ini akan terus bergerak nanti menyesuaikan mengikuti dengan ukuran yang teman-teman buat di layar kerja. Kita coba cek ya. Dimulai dari origin. Origin itu adalah pertemuan antara tiap-tiap aksis. Kita tarik, kita klik, lepas, terus kemudian kita tarik. Klik lepas ya, klik lepas, jangan klik tahan ditarik. Klik lepas. Klik lepas ini kemudian nanti seperti teman-teman lihat di sini, dia akan bergerak terus sesuai dengan ukuran yang teman-teman bikin di layar. Gitu. Atau teman-teman bisa bikin, dia misalnya kita pengen bikin ukurannya 80, mejanya 80 kali 80 nih. Ya, mejanya 80 kali 80. Teman-teman bisa, oh ya, saya ingetin di dalam SketchUp ini saya nggak tahu settingnya di mana, tapi kali, kata-kata kali itu nih, misalnya 80 kali 80 cm, kalinya itu ada yang pakai titik koma, ada yang pakai koma doang. Jadi bisa beda-beda antara satu komputer dan komputer lain. Saya nggak tahu settingnya di mana, tapi antara dua itu. Oke, sekarang kita coba masukin dimensinya. 80 dikali 80. Tuh, jadi 80 kali 80. Oke, objek 80 kali 80 cm ini, sebentar ya, saya kayaknya perlu nyingkirin si Stacy dulu. Kita hapus aja deh Stacy-nya deh. Objek 80 kali 80 cm ini masih berbentuk flat, masih berbentuk face saja, belum ada dimensi ketebalannya. Sekarang kita bikin ketebalan. Ketebalan itu pakai apa? Kalau di 3D Max ketebalan itu pakai extrude. Nah, kalau di SketchUp istilahnya beda. Pada prinsipnya sama, cuma istilah doang. Istilahnya pakai push and pull. Ini dia tombolnya. Push and pull. Push and pull. Push and pull face entities to sculpt 3D model. Oke, kita klik aja. Cepret. Nah, kita arahkan di face yang mau kita push and pull. Kita klik, tarik. Klik, tarik. Ulangi lagi, kita klik, tarik. Nah, nariknya ini juga ada di sini nih. Mau ketebalan berapa? Oke, sekarang kita anggap kita pakai ketebalan pakai multiplex 18 mm. Berarti ketebalannya 1,8. Nah, kan nggak bisa karena komanya saya pakai titik barusan. Sementara di sini komanya pakai koma. 1,8. Oke, jadi sekarang kita punya papan seukuran 80 kali 80 dengan ketebalan 1,8 cm. Oke, kita udah dapat nih. Udah dapat. Kalau dalam, saya yakin teman-teman juga tahu
istilahnya top table ya. Top table itu adalah bagian atas sebuah meja kredensa, itu disebutnya top table atau kabinet atau apa saja. Yang bagian atasnya banget itu top table. Istilahnya sih gitu. Kita udah dapat top table seukuran 80 kali 80 dengan ketebalan 1,8 cm. Sip. Nah, sekarang meja apa nih yang mau dibikin? Meja makan kali ya, meja kafe kali ya. Meja kafe. Sekarang ini untuk seleksi, teman-teman tuh bisa seleksi face-nya saja atau mukanya aja. Tuh, muka samping, muka atas, muka samping, sorry. Atau teman-teman ini bisa ditarik ya, teman-teman. Ini nih, bisa ditarik nih. Ini terus kemudian teman-teman pilih tools move. Ini bisa ditarik. Tuh, bisa dimodif. Ini escape aja. Terus kemudian teman-teman bisa memilih juga rusuknya. Apa sih istilahnya? Rusuk lah ya kali ya. Garis pinggirnya. Terus cuman kak bedanya kalau di saya nggak tahu. Kayaknya vertexnya ini nggak bisa dipilih deh. Vertex itu adalah titik pertemuannya. Kalau di 3D Max vertex itu bisa dipilih dan bisa dimodifikasi. Ini juga bisa dimodifikasi, teman-teman bisa tarik-tarik ke sana sini. Gitu. Oke. Oke, lanjut lagi ya. Milih itu misalnya milih face satu doang nih, diklik sekali ya kepilihnya cuman face nya aja. Tapi kalau klik 3 kali, teman-teman klik 3 kali, kita kan mau kita mau mindahin ini ke ketinggian 80 cm untuk sebuah meja makan. Ini kan masih di titik 0 nih, titik bawah. Kita kliknya 3 kali, klik, kepilih semua, kemudian kita move pakai ini tombol move, kemudian kita tarik ke atas, set, ikutin aksis birunya, terus kemudian pilih aja sih, ketik aja 80, udah tuh, maka ketinggiannya udah 80 cm. Sip. Setelah itu kemudian kita akan membuat ban ya, ban sih kalau istilah tukang-tukang sih ban namanya. Kita anggap aja, atau nggak usah pakai ban kali ya, langsung pakai kaki aja kali ya. Nih, ini adalah bagian atas, ini adalah bagian bawah dari mejanya. Sekarang kita bikin kaki. Kakinya kita lakukan hal yang sama. Yang pertama adalah ini, jadi kita tuh bisa mengisolasi supaya satu objek dengan objek lainnya bisa terpisah-pisah. Yang pertama adalah lakukan klik 3 kali, klik sehingga semuanya terpilih, kemudian klik kanan, kemudian make group. Nah, ini nggak bisa diedit dari luar, teman-teman. Ini kalau mau ngedit langsung kita klik dulu 3 kali untuk masuk ke dalam mode editnya. Nah, tuh, itu mode editnya baru bisa diedit. Kalau kita klik di luar, maka dia akan keluar lagi dari mode editnya. Oke, sekarang kita bikin kaki. Nggak usah pakai ban deh, kita langsung bikin kaki aja. Kaki kita lakukan hal yang sama pakai rectangle tadi. Diklik di tool rectangle-nya. Terus kita pilih sudut ini. Oh ya, saya gerakin ini tuh. Ini saya sambil pencet ini ya, sambil pencet scroll tengah. Klik scroll tengah ini untuk muter-muterin gini deh. Apa nih istilahnya? Orbit. Untuk muter-muterin orbit ini. Ini senternya ada di aksis. Oke. Terus kemudian kalau zoom out, zoom in cukup di scroll aja. Kalau mau geser pakai hand tool, ini hand tool. Pen tool. Hand tool itu kalau di Photoshop ya. Pakai pen tool itu bisa sambil pencet shift.
Oh iya, sambil pencet shift kemudian pakai klik di scrollnya, jadi bisa gerak-gerak gini. Jadi klik scroll untuk orbit. Kalau mau digerakin kanan dan kirinya pakai shift kemudian klik scrollnya. Zoom outnya bisa di scrollnya diputer, di scroll gitu. Oke, lanjut lagi untuk bikin kaki. Bikin kaki lakukan hal yang sama dengan ketika awal tadi kita bikin meja. Kakinya kita bikin 4x4 4x4 cm. Kakinya kita mulai dari ujung banget. Nah, dia snapping tuh, end point. Kita klik, lepas, kemudian tarik, kemudian kita ketik 4 titik koma 4 cm. Nah, udah begitu jadi face. Begitu udah jadi face, kita seleksi face-nya. Kemudian kita ulangi lagi tadi push and pull. Push and pull, terus kemudian kita klik dan tarik. Push and pull. Tuh, tarik ke titik origin, titik nolnya. Sehingga ketinggian tidak berubah. Begitu. Oke, selanjutnya adalah kita masukin kita grup ini. Jadi ini kan masih bebas ya, masih terpisah-pisah, masih bisa diedit di luar. Takutnya kalau nggak di grup, ketika kita bikin objek baru, misalnya gini nih, objek baru nih. Nah, kita akan nggak bisa misahin objek baru dengan objek kakinya yang lama. Nah, itu bedanya. Sementara kalau ini kita grup, nah ini ketika kita bikin objek baru, misalnya, ya yang benar-benar jadi objek baru, gitu. Tuh, hide, itu, ya, gampangnya sih gitu. Sip, udah kita grup, kemudian tinggal kita copy aja sih. Kita kopinya tuh pakai tool move sambil dipencet shift. Teman-teman pencet shift dulu, kemudian klik tarik. Sorry, kok shift sih? Control. Pencet control, klik, terus tarik. Kita ulangi lagi. Seleksi, pencet control, tarik. Gitu. Seleksi, pencet control, move, tarik. Sekali lagi, seleksi, sudah seleksi, pencet control, terus kemudian di move. Oke, jadi sebuah meja sederhana. Sip. Terus kayaknya mejanya nggak kuat deh, kita kasih kaki. Kasih ban nggak ya? Boleh deh dikasih ban. Kasih ban, ukuran bannya 2 kali pakai materialnya multiplex 1,8, ketinggiannya 3 cm. Toh, gampang. Ke 3 dikali 1,8. Itu dia tuh. Terus kemudian kita ulangi lagi dengan extrude yang tadi, push and pull. Set sampai dia berubah ada bintik-bintiknya. Klik tarik sampai ke sini. Cepret. Oke, sip. Kita klik 3 kali kemudian grup. Nah, ini bisa di copy. Ngopinya mah gini aja. Titik ujung ini, set. Terus kemudian copy ke sini. Dengan cara yang sama seperti tadi. Klik seleksi, kontrol, klik tarik. Tuh, sekarang puter. Kan ini ke arah sini nih, ke arah X nih, atau ke arah Y ya. Ya gitu deh pokoknya. Kita bisa rotate, kita bisa putar dengan tool rotate ini.
klik aja udah langsung klik, terus kemudian nah ini adalah dia akan berwarna lingkaran itu akan berwarna biru ketika kita merotate-nya dengan vertikal, dengan horizontal. Kalau vertikal dia akan berwarna hijau. Nah, kalau sesuai aksis merah, gini deh, langsung praktek aja kali ya. Teman-teman bisa lihat langsung sendiri. Ini adalah midpoint. Diklik, lepas, ini 90 derajat, klik lagi, baru putar. Oke, ini sesuai dengan aksis biru. Kita escape aja. Terus kalau dengan aksis hijau, kita coba deh. Kita klik, tarik 90 derajat ke atas, klik lagi, kemudian kita putar. Itu bedanya. Sip. Nah, kemudian kalau kita di sini, dia akan berwarna merah dan dia akan mengikuti aksis merah. Kita coba lagi. Kita klik, tarik 90 derajat ke samping, klik lagi, lepas, terus putar. Gitu. Gampang ya. Sip. Oke, kebutuhan kita adalah dia muter ke sini. Terus kemudian kita pakai tool move untuk menggerakkan. Endpointnya kita pilih, klik, lepas, terus tarik ke sini. Lakukan hal yang sama untuk yang satu lagi. Pencet kontrolnya, klik, kemudian tarik. Tariknya, kliknya dilepas. Dah gitu. Oke, dalam konstruksi furniture biasanya tukang-tukang nyebutnya ini ban. Ban ini biasanya difungsikan untuk memperkuat top table supaya nggak melengkung. Gitu. Nah, ini kalau kita mau bikin Oke, selanjutnya mungkin saja kalau ini dibuat dari kayu maka dia akan geleor-geleor, nggak kuat. Bannya kita dobelin, di bawah kita kasih ban juga. Gimana tuh jadinya? Kita coba ya. Oke, bannya 1,8 dikali 5 juga deh, boleh. Ini kali 6 deh. 6 dikali 1,8. Oke, kemudian ini kita gerakin. Ini kita seleksi dulu. Seleksinya dengan 3 kali klik. Klik, klik, klik. Untuk mindahin keseluruhannya. Kemudian pencet move, kemudian pindahkan ke tengah. Jadi yang garis biru tadi itu yang barusan nongol. Nah, itu adalah midpoint. Midpoint itu titik tengahnya. Titik tengah ini kita klik, lepas, geser ke midpoint kakinya. Lepas lagi. Klik lagi. Terus kemudian kayak tadi juga di push and pull. Push and pull sampai ke sini. Nah, gitu. Oh, barusan saya ngelepasin push and pull, tool push and pullnya dengan pencet spasi ya teman-teman. Jadi spasi ini untuk mengembalikan semua tool balik lagi ke. Jadi misalnya nih, saya ada di tool move. Nih move nih, aktif move-nya. Terus saya mau balikin lagi ke tool spasi netral. Tool seleksi netral. Itu shortcutnya cukup dengan pencet space aja. Gitu. Oke, kita klik 3 kali, kemudian kita grup lagi. Kita move, teman-teman bisa pencet M, move dia ke atas. Biasanya di sini kali ya, 10 cm, 15 cm.
15 cm, ketik 15 cm, kemudian enter. Oke, sekarang kita copy ke sebelah. Kita copy ke sebelah. Mengkopinya. Jadi gini, teman-teman kan di sini pakai dia ada berada di tengah kaki nih. Kita ambil tengah kakinya sebagai midpoint. Padahal tuh yang di copy kan ini nih. Tapi kita pakai ini sebagai patokan aja. Oke, kita copy, pencet kontrolnya, klik lepas, kemudian geser ke sini, klik lagi, udah gitu. Teman-teman, sementara itu dulu kita udah bikin meja sederhana. Teman-teman bisa berkreasi dengan yang lebih keren lagi tentunya. Ini adalah contoh sederhana saja project pertama kita bikin meja. Selanjutnya teman-teman bisa latihan. Mudah-mudahan teman-teman berkenan. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih berkreasi lagi. Ini saya tambahin shadow sedikit aja sih supaya ya kelihatan gimana gitu. Supaya kelihatan cakep aja ya teman-teman ya. Bisa diotak-atik sendiri nih shadownya nih. Ini tombolnya shadow, no shadow. Kemudian ini mau seberapa terang, gelap terangnya, perbedaan antara sisi yang gelap sama sisi yang terang. Kemudian ini seberapa gelap secara keseluruhannya gitu. Oke, ini project pertama kita. Saya ucapkan selamat buat teman-teman, selamat latihan, selamat berkarya. Mudah-mudahan teman-teman berkenan dengan cara saya menyampaikan, dengan cara saya bicara. Sampai ketemu di hari kedua besok dengan project yang lain. Mudah-mudahan teman-teman berkenan. Jangan lupa, ingat-ingat untuk like, subscribe, dan komen. Oh ya, saya pengen teman-teman bisa kritik saya dong, kasih saya saran dong, apa yang kurang, biar saya bisa perbaiki channel ini bertumbuh dengan baik buat teman-teman semua. Gitu aja kali ini di hari pertama. Ketemu lagi di hari kedua besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.